Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juan Aymar Van Gogel dengan NIM 2024-2023, mahasiswa aktif semester 3 program studi perbankan syariah Institut Agama Islam IAIN Manado. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang Ihyal al-Mawat atau membuka tanah. Jadi Ihyal al-Mawat ini adalah dua lafaz yang menunjukkan satu istilah dalam fikih yang mempunyai maksud tersendiri. Jadi bila diterjemahkan secara literal, ihyar berarti menghidupkan dan mawat berasal dari maut yang berarti mati atau wafat. Menurut Syekh Shibab al-Din Kaliyubi wa Umairah dalam kitabnya Kaliyubi wa Umairah, bahwa yang dimaksud dengan ihya al-mawat adalah menyuburkan tanah yang tidak subur. Baik, kita masuk kepada dasar hukum. Adapun landasan hukum yang menghidupkan lahan kosong atau ihya al-mawat yaitu mustahab yang didasarkan pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa menghidupkan lahan tidur akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kitab Kifiyatul Ahyar, hukum menghidupkan lahan kosong adalah jais atau boleh, dengan syarat orang yang menghidupkan lahan tersebut adalah muslim dan tanah yang dihidupkan bukan lahan yang sudah dimiliki orang lain. Adapun hadis yang berkenaan dengan ihyal al-mawat adalah dari Aisyah radhiyallahu anhu, yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, orang yang mengelola lahan yang tidak dimiliki siapapun lebih berhak untuk memilikinya. Kemudian Urwah berkata, Umar radhiyallahu anhu memberi keputusan demikian pada masa kekhalifannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas menunjukkan kebolehan menghidupkan tanah mati yang tidak ada pemiliknya dan tidak sedang dimanfaatkan orang lain. Dengan demikian, siapapun boleh menghidupkan dengan menyiram, mengelola dan menanamnya, atau mendirikan bangunan di atasnya, atau membuat pagar di sekitar tanah tersebut. Hadis ini juga menjelaskan bahwa syarak mendorong untuk menghidupkan lahan tidur karena manusia sangat membutuhkannya. Hal tersebut untuk pertanian, perindustrian, dan lapangan perekonomian lainnya. Dalam hadis tidak dijelaskan ciri-ciri tanah yang sudah dimiliki orang lain. Hal-hal apa saja yang menunjukkan bahwa lahan itu lahan tidur yang boleh untuk dihidupkan, dan lain sebagainya. Hadis-hadis itu juga memotivasi umat Islam untuk menjadikan lahan kosong menjadi lahan produktif, sehingga karunia yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan dan kemaslahatan umat Islam. Dalam hal ini tidak ada bedanya seorang muslim dengan kafir atau zimmi, kafir yang tunduk kepada pemerintah Islam, karena hadis-hadis tersebut bersifat mutlak. Lagi pula, harta yang telah diambil oleh kafir zimmi menjadi miliknya dan tidak bisa dicabut darinya. Ketentuan ini berlaku umum, hanya saja kepemilikan atas tanah tersebut memiliki syarat, yakni harus dikelola selama 3 tahun sejak tanah tersebut dibuka dan terus-menerus dihidupkan dengan cara digarap atau dimanfaatkan. Abu Yusuf dalam Al-Haraj menuturkan riwayat dari Said bin al-Musyab, disebutkan bahwa Khalifah Umar bin Al-Khattab pernah berkata, orang yang memagari tanah lalu membiarkan begitu saja tanahnya, tidak memiliki hak atas tanah itu setelah 3 tahun. Adapun cara-cara menghidupkan tanah mati atau ihyal mawat adalah yang pertama menyuburkan. Jadi cara ini digunakan untuk daerah-daerah yang gersang, yakni daerah di mana tanaman tidak dapat tumbuh. Kemudian yang kedua menanam. Cara ini dilakukan untuk di daerah-daerah yang subur, tetapi belum dijamah oleh tangan-tangan manusia, maka sebagai tanda tanah itu telah ada yang menguasai atau telah ada pemiliknya. Kemudian yang ketiga menggaris atau membuat pagar. Hal ini dilakukan untuk tanah kosong yang luas, sehingga tidak mungkin untuk dikuasai seluruhnya oleh orang-orang yang menyuburkannya. Maka dia harus membuat pagar atau garis batas yang akan dikuasai olehnya. Kemudian yang terakhir, menggali parit, yaitu membuat parit di sekeliling kebun yang dikuasainya, dengan maksud supaya orang mengetahui bahwa
tanah tersebut sudah ada yang menguasai. Dengan demikian, menutup jalan bagi orang lain untuk menguasainya. Adapun objek yang berkaitan dengan ihyal al-mawat ialah hanya berlaku untuk tanah yang mati, bukan tanah yang lain. Sedangkan tanah-tanah yang tidak mati tidak bisa dimiliki kecuali bila tanah tersebut diberikan secara cuma-cuma oleh imam atau khalifah. Sebab ia tidak termasuk hal-hal yang mubah untuk semua orang, namun hanya mubah bagi imam. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.